Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan satu website yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas, terutama untuk aktivitas yang berhubungan atau berbentuk permainan. Di sini yang sudah saya pilih adalah website bernama Blue Cat. Jadi Blue Cat bukan buklet, karena kemarin ada beberapa teman-teman yang salah mengartikan dengan buklet yang bentuknya seperti pamflet atau selebaran atau poster yang berisi informasi untuk tujuan marketing, bukan, tapi ini namanya Blue Cat ya. Jadi langsung saja kita praktekkan bersama-sama kira-kira bagaimana kita bisa menggunakan Blue Cat ini dan kemudian bagaimana cara memanfaatkannya. Untuk link buklet sendiri bisa kita akses di www.bluecat.com. Akan saya buka pada browser Google Chrome, jadi bluecat.com seperti ini. Akan langsung masuk pada tampilan utama dari website Blue Cat. Di sini seperti biasa ada menu untuk login, kemudian sign up, atau join a game. Join a game di sini nanti dipakai oleh student ya. Jadi untuk student bisa langsung akses join a game. Tapi di sini posisi kita adalah sebagai teacher. Nah, tampilannya seperti ini. Ada beberapa sebenarnya penjelasan mengenai website ini secara umum. Oke, jadi untuk memulai kita masuk saja dengan mengklik login. Oke, kemudian seperti biasa kita pilih saja login dengan Google. Akan memudahkan kita dengan memilih akun Google yang sudah tersimpan di laptop kita. Oke, saya akan pakai email saya, kemudian login. Nah, di sini tulisannya yang muncul ada we couldn't find an account. Nah, karena posisinya saya belum pernah membuat akun dengan email tersebut. Jadi, login ini kita pakai kalau kita sudah pernah membuat atau sudah pernah login sebelumnya. Kalau belum, teman-teman silakan pilih yang sign up ya. Karena sebenarnya saya sudah pernah membuat, tapi dengan email yang berbeda, saya akan sign in saja dengan email tersebut. Oke, nah akan langsung masuk pada home atau istilahnya adalah dashboard ya, dari dashboard dari akun yang kita punya. Oke, jadi di sini ada pilihan menu di sebelah kiri dan ada pilihan menu yang ada di sebelah kanan atas. Yang masing-masing akan kita explore. Jadi di sini ada play yang bisa dimanfaatkan oleh student, terutama untuk posisinya sebagai student, kita pilih ya play. Kemudian discover untuk melihat games yang sudah ada. Kemudian dashboard kembali ke home dari akun kita. Create untuk mulai membuat game. Kemudian start di sini. Karena ini Blue Cat sifatnya adalah games, jadi start ini bercerita tentang rangkuman aktivitas kita, terutama ketika kita memainkan game ya. Jadi ketika kita main game itu ada track-nya. Jadi ya benar-benar seperti games. Ada beberapa icon, kemudian item-item yang bisa kita dapatkan ketika kita memainkan banyak games. Kemudian ada market. Market di sini untuk membeli
membeli item-item terkait dengan permainan. Kemudian ada blocks. Blocks ini seperti tadi orang-orangnya ya, atau tokoh-tokohnya atau avatarnya dalam games ini. Dan setting untuk pengaturan secara umum terkait dengan akun kita. Nah, di sini sifat Blue Cat yang saya pakai adalah starter ya. Jadi kita pakai yang sifatnya free saja, tapi sebenarnya Blue Cat ini bisa kita upgrade berbayar dengan fitur yang lebih tentunya. Oke, dan di sini ada icon lockout. Langsung saja sekarang kita akan membuat dengan mengklik create ya. Create a question set. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi. Pertama, cover image, jadi gambar yang akan muncul di tampilannya untuk menunjukkan permainan kita itu permainan tentang apa. Kemudian judul permainan kita, deskripsi penjelasannya apa. Kemudian di sini ada setting tentang privacy setting, apakah permainan ini bisa dimainkan orang lain atau hanya kita saja yang bisa memainkan. Kemudian pilihan creation methodnya, creation method ini bagaimana kita membuat game ini, apakah manual kita buat satu persatu, ataukah kita sudah punya Quizlet. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Quizlet, punya beberapa flashcard, itu bisa diimport atau bisa dibawa ke sini, jadi nanti akan secara otomatis, atau juga bisa membuat dari spreadsheet. Jadi spreadsheet atau Excel, misalkan kita sudah punya data seperti kumpulan kata misalkan ya, kumpulan kata dari Inggris ke Indonesia yang nantinya akan kita jadikan flashcard, itu bisa diimport lewat ini. Tapi untuk kali ini kita buat manual saja. Oke, jadi seperti contoh, kita akan membuat pertanyaan mengenai hewan-hewan. Ya, lebih mudah untuk anak-anak untuk mengenal hewan. Jadi pertama akan saya search dulu cover image. Jadi pilihannya ada image gallery, upload a file, atau upload by URL. Kalau kita sudah punya filenya, tinggal upload a file. Tapi kalau belum punya, kita bisa search langsung di sini, animal. Ya, animal. Atau misalkan kalau di sini tidak ada gambar yang kita mau. Karena saya maunya ada semua hewan-hewan, jadi tidak hanya satu. Saya akan gunakan upload by URL saja. Caranya ya kita search dulu gambarnya di Google Animal. Misalkan saya ingin memasukkan gambar ini. Oke, kita buka. Kemudian, iklan ya. Oh, bukan. Nah, di sini URL-nya, klik kanan, copy image address. Ya, copy image address, kemudian di paste dan di upload. Ya, oke, selesai. Untuk gambar covernya sudah selesai. Untuk detailnya adalah mengenal hewan-hewan. Hewan-hewan dalam bahasa Inggris. Mengenal hewan bahasa Inggris. Di sini deskripsinya, anak diminta menyebutkan nama hewan dalam bahasa Inggris. Oke. Di sini sifatnya akan saya buat publik, kemudian kita buat manual. Nah, ini settingannya sudah benar, kita akan mulai create your set. Oke, kalau sudah baru kita buat pertanyaannya. Add question. Nah, question image ini misalkan kita
tunjukkan gambar, kemudian anak akan menebak nama hewannya, gitu ya. Jadi kita search dulu di image-nya, misalkan kucing, gambar cat. Oke, question-nya. Dan hewan apakah ini? Oke, jawabannya adalah misalkan cat atau horse. Cat, horse. Jadi di sini karena ini sifatnya pilihan ganda untuk pertanyaannya, minimal kita menyediakan 2 jawaban. Jadi required ini ada 2. Ya. Atau boleh kita tambahkan 3. Misalkan dog. Nah, dan jangan lupa kita pilih jawaban yang benar dengan mengklik checklist-nya. Oke, time limit kita sesuaikan berapa detik pertanyaan ini harus dijawab. Random answer order ini kalau misalkan nantinya kan kita akan membuat beberapa pertanyaan. Apakah maunya ditampilkan secara random, secara acak, ataukah tidak? Kalau misalkan tidak ingin diacak, tidak perlu di checklist. Kalau misalkan iya, diklik checklist-nya. Ya. Kalau sudah, kita save. Oke, kita bisa buat lagi. Nah, untuk membuatnya bisa dari add question atau misalkan kalau pertanyaannya sama, hewan apakah ini, kita bisa tinggal copy saja. Tinggal kita ganti gambarnya. Gambarnya misalkan sekarang horse ya. Hewan apakah ini? Jawabannya yang benar adalah horse. Saya checklist horse. Ininya settingannya sama, saya pilih save. Kemudian karena pertanyaan masih sama, saya bisa copy. Kalau misalkan kita mau memberikan pertanyaan yang berbeda, bisa add question. Jadi di sini saya klik copy seperti tadi. Gambar hewannya saya rubah. Misalkan gambarnya bukan, maaf. Image gallery. Sekarang gambar anjing. Oke, anjing. Hewan apakah ini? Checklist jawaban yang benar. Jangan lupa kita pindah ke dog. Oke, save. Oke, saya sudah punya 3 pertanyaan. Nah, ini sebagai contoh saja. Setelah selesai, jangan lupa save set. Nah, set ini adalah permainan yang sudah kita buat. Nah, di sini tadi permainan sudah tersimpan. Nah, sekarang kita akan coba untuk memainkan. Di sini pilihan untuk memainkan solo, kita bermain sendiri, atau host, kita menjadi posisinya sebagai teacher ya. Host, kita sebagai host, sebagai teacher, kemudian yang lain akan memainkan. Nah, kita coba dulu mainkan solo, kita bermain sendiri, kira-kira seperti apa permainan sudah kita buat. Nah, ketika kita mulai masuk ke dalam permainan, kita bisa memilih beberapa jenis games yang berbeda. Ada tower defense, cafe, tower of doom, dan seterusnya. Misalkan saya pilih yang cafe. Nah, masuk, kemudian saya new game, karena saya belum pernah memainkan sebelumnya. New game. Oh, ternyata saya sudah pernah ya. D2 ini. Kemudian ini saya replay saja. Jadi saya akan bermain ulang. Oke, ini nanti punya teman-teman tidak akan muncul karena ini posisinya saya sudah pernah memainkannya.
Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa karena ini sifatnya games, jadi aktivitas permainan yang kita mainkan itu akan terekam ya, akan terekam dan kita semakin sering kita bermain, kita bisa tadi membuka misalkan item-item baru atau permainan baru gitu. Oke. Ini saya akan coba saja permainan yang lain, select game mode-nya yang belum pernah saya mainkan. Misalkan ini. How long would you like to play? Misalkan 2 menit saja. Coba start. Start game. Would you like a quick tutorial? Kalau teman-teman masih bingung cara bermainnya, silakan klik yes. Kalau tidak, langsung saja klik no. Oke, nah ini pertanyaan kita tadi langsung muncul. Apakah hewan ini cat? Oke. Hewan apakah ini? Horse. Hewan apakah ini? Dog. Nah, di sini kan perintahnya answer question to start your factory. Jadi kita baru bisa memainkan games yang tadi setelah kita selesai menjawab pertanyaan. Nah, baru gamesnya akan mulai. Jadi sebenarnya secara umum di website ini dia mengkombinasikan the real game, jadi benar-benar games, kemudian diselipi dengan pertanyaan-pertanyaan edukatif. Jadi modelnya seperti itu, bukan kemudian yang seperti Quizlet dia bentuknya pertanyaan edukatif kita dibuat bentuk games, tapi di sini tidak. Jadi dia mengkombinasikannya itu secara beriringan. Jadi nanti ada games kemudian pertanyaan, games pertanyaan, dan pertanyaan gamesnya maaf. Jadi gamesnya itu benar-benar yang bentuknya masih games gitu. Jadi bentuk the real games. Mungkin teman-teman bisa langsung mencoba agar bisa memahami ya. Jadi kalau saya jelaskan mungkin kurang bisa menangkap, jadi sebaiknya langsung dipraktekkan saja sesuai dengan step-stepnya yang tadi. Nah, ini yang saya maksud dari real games ya, benar-benar gamesnya itu. Nah, ini misalkan hewan apakah ini? Cat. Hewan apakah ini? Dog. Bentar. Nah, nanti teman-teman akan dimintai seperti ini, beberapa terkait dengan bonus dan rewards. Nah, ini kan sangat spesifik ya, jadi spesifik dan menjadi ciri khas dari sebuah game seperti ini. Oke. Bisa play again atau kita kembali saja. Kita coba untuk yang host sebagai teacher. Nah, seperti sebelumnya kita diminta dulu pilih games yang mana yang mau kita coba. Misalkan Fishing Frenzy. Oke, di sini ada keterangannya apa yang harus dilakukan, kemudian berapa orang yang bisa bermain. Ya, dan ini dia disarankan permainnya harus lebih dari 2 orang. Oke, kita coba host game. Oke, ada pilihan lagi. The games end after the set time has passed. The game end after a player reach. Jadi pilihannya gamesnya ini mau berdasarkan waktu, jadi cepet-cepetan ataukah dari berat ikan. Tadi kan gamesnya fishing ya, jadi ini pilihannya. Kita coba misalkan dari time, waktunya kita coba 2 menit saja. Oke, allow student account. Oke, kita host now.
Nah, ini bentuknya seperti Kahoot ya, kalau yang untuk host. Jadi satu laptop sebagai host akan muncul pertanyaan di device yang lain. Untuk yang anak-anak akan muncul tampilan yang berbeda. Jadi seperti Kahoot. Tinggal anak-anak diminta untuk memainkan dengan memasukkan kode ini. Oke. Saya coba apakah bisa dari sini. Ternyata tidak bisa, harus dari device yang berbeda ya. Nah, ini adalah tampilan dari website Bluecat di posisi sebagai student ya. Jadi bluecat.com kemudian play kita akan diminta untuk memasukkan game ID-nya. Setelah kita masukkan game ID, kita akan diminta untuk memasukkan nickname bebas. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian waiting for host karena host masih belum memulai. Coba kita cek. Nah, di sini posisi saya sudah masuk. Nah, jadi masuk, student Fitri masuk, kemudian host belum memulai. Ketika jumlah student sudah mencukupi, sudah masuk semua, kita bisa klik start untuk memulai games-nya. Oke. Ini petunjuk bagaimana games ini dijalankan atau bisa di-skip boleh. Tapi kalau untuk pertama kali bermain, kita harus baca dulu instruksinya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, karena posisinya sebagai host, jadi games-nya tidak akan muncul di sini, tapi muncul di device atau perangkat studentnya. Sini hanya keterangan nama student saja. Nah, ketika host sudah mengklik start, nah permainan akan muncul seperti ini. Jadi bentuk permainannya tadi fishing ya, diminta untuk memancing. Nah, pertanyaannya akan muncul. Jadi dalam proses bermain tadi pertanyaannya akan muncul. Seperti itu. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa langsung mencoba. Oke, jadi saya kembali lagi ke dashboard. Jadi secara umum seperti itu untuk pembuatan games. Kita bisa juga mencoba games-game yang sudah ada untuk mendapatkan inspirasi ya. Kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa, games yang mudah seperti apa, bisa klik di discover saja. Misalkan untuk anak-anak, sini ada beberapa contoh tentang number misalkan. Ada banyak. Kemudian alfabet. Oke, jadi silakan cari tergantung dari tema apa atau topik apa yang ingin dicoba. Oke, kemarin ada yang kendala masalah bahasa. Nah, memang untuk Bluecat ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia ya, jadi hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Tapi saya rasa untuk instruksinya tidak membingungkan. Jadi saya rasa untuk membuatnya pun tadi bahasa Inggris yang dipakai juga tidak rumit ya. Contohnya tadi,
Untuk pertanyaan ini ketika kita edit, ya ini add question saya rasa teman-teman juga sudah paham. Save, edit, ya. Jadi bahasa Inggris yang umum saja. Oke, jadi mungkin fungsi yang nanti bisa dipakai jadi create atau masuk ke discover ya. Create untuk membuat games atau discover untuk memainkan game yang sudah ada. Oke. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan Buluket. Akan lebih baik dicoba secara langsung untuk memainkan ataupun membuat, dan harapannya bisa dimanfaatkan di kelas bersama anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.